Beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau Abu Hanifah, lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah, dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Semua muslim di dunia tentu tidak asing dengan beliau. Karena ajaran dan pemikirannya tentang Islam, telah menjadikan beliau salah satu dari keempat imam mazhab di dunia. Admin tidak akan banyak bercerita tentang kisah dan sejarah hidup beliau. Berikut ada kisah yang unik, yaitu dialog Imam Abu Hanifah dengan seorang ateis tentang ketuhanan, yang dirunut dari kitab Qasas wa Magni, karya Al-Sadiq. Imam Abu Hanifah pernah bercerita, ada seorang ilmuwan besar ateis, dari kalangan bangsa Romawi, tapi ia orang kafir. Ulama-ulama Islam membiarkan saja, kecuali seorang, yaitu Hamad guru Abu Hanifah. Oleh karena itu, dia segan bila bertemu dengannya. Pada suatu hari, orang-orang berkumpul di masjid. Lalu, orang kafir itu naik mimbar dan mahu mengadakan tukar pikiran dengan sesiapa saja. Dia hendak menyerang ulama-ulama Islam. Di antara saf-saf masjid, bangunlah seorang laki-laki muda, dialah Abu Hanifah, dan ketika sudah berada dekat depan mimbar, beliau berkata, "Inilah saya, hendak tukar pikiran dengan Tuan." Ilmuwan ateis itu heran akan keberanian Abu Hanifah lalu bertanya, "Pada tahun berapakah Rabbmu dilahirkan?" Abu Hanifah menjawab, "Allah berfirman, dia tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan." Ateis bertanya, "Masuk akalkah bila dikatakan bahwa Allah ada pertama yang tiada apa-apa sebelumnya? Pada tahun berapa dia ada?" Abu Hanifah menjawab, "Dia berada sebelum adanya sesuatu." Orang ateis berkata, "Kami mohon diberikan contoh yang lebih jelas dari kenyataan." Imam Abu Hanifah berkata, "Tahukah Tuan tentang perhitungan?" Orang ateis menjawab, "Ya, tahu." "Angka berapa sebelum angka 1?" tanya Imam Abu Hanifah. "Tidak ada angka," jawab orang ateis. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, "Kalau sebelum angka 1 tidak ada angka lain yang mendahuluinya, kenapa Tuan heran kalau sebelum Allah yang Maha Satu, yang hakiki, tidak ada yang mendahuluinya?" Orang ateis bertanya, "Di manakah Tuhanmu berada sekarang? Sesuatu yang ada pasti ada tempatnya." "Tahukah Tuan bagaimana bentuk susu? Apakah di dalam susu itu keju?" tanya Imam Abu Hanifah. "Ya, sudah tentu," jawab orang ateis itu. Imam Abu Hanifah lalu bertanya, "Tolong perlihatkan kepadaku di bagian mana tempatnya keju itu sekarang." Orang ateis menjawab, "Tak ada tempat yang khusus, keju itu menyeluruh meliputi dan bercampur dengan susu di seluruh bagian." Imam Abu Hanifah lalu berkata, "Kalau keju makhluk saja tidak ada tempat khusus dalam susu tersebut, apakah layak Tuan meminta kepadaku untuk menetapkan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan." Orang ateis bertanya, "Tunjukkan kepada kami zat Tuhanmu. Apakah ia benda padat seperti besi, atau benda cair seperti air, atau menguap seperti gas?" Imam Abu Hanifah berkata, "Pernahkah Tuan mendampingi orang sakit yang akan meninggal?" Orang ateis itu menjawab, "Ya, pernah." Lalu, Abu Hanifah berkata, "Sebelumnya ia berbicara dengan Tuan dan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Lalu, tiba-tiba diam tak bergerak, apa yang menimbulkan perubahan itu?" Orang ateis menjawab, "Karena rohnya telah meninggalkan tubuhnya." Imam Abu Hanifah bertanya lagi, "Apakah waktu keluarnya roh itu, Tuan masih ada di sana?" Orang ateis menjawab, "Ya, masih ada." Imam Abu Hanifah berkata, "Ceritakanlah kepadaku, apakah rohnya itu benda padat seperti besi, atau cair seperti air, atau menguap seperti gas?" Orang ateis menjawab, "Entahlah, kami tidak tahu." Maka Imam Abu Hanifah berkata, "Kalau Tuan tidak bisa mengetahui bagaimana zat maupun bentuk roh yang hanya sebuah makhluk, bagaimana Tuan boleh memaksaku untuk mengutarakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu, orang ateis itu bertanya lagi, "Ke arah manakah Tuhanmu sekarang menghadapkan wajahnya? Sebab segala sesuatu pasti mempunyai arah." Imam Abu Hanifah berkata, "Jika Tuan menyalakan lampu di dalam gelap malam, ke arah manakah sinar lampu itu menghadap?" Ia menjawab, "Sinarnya menghadap ke seluruh arah dan penjuru." Lalu, Imam Abu Hanifah berkata, "Kalau demikian halnya dengan lampu yang cuma buatan itu, bagaimana dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi? Sebab dia nur cahaya langit dan bumi." Orang ateis bertanya lagi, "Kalau ada orang masuk ke surga itu ada awalnya, kenapa tidak ada akhirnya? Kenapa di surga kekal selamanya?"
Imam Abu Hanifah berkata, perhitungan angka pun ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Orang ateis berkata, bagaimana kita boleh makan dan minum di surga, tanpa buang air kecil dan besar? Imam Abu Hanifah menjawab, Tuhan sudah mempraktekannya ketika Tuhan ada di perut ibu Tuhan. Hidup dan makan minum selama 9 bulan. Akan tetapi, tidak pernah buang air kecil dan besar di sana. Baru kita melakukan 2 hajat tersebut, setelah keluar beberapa saat ke dunia. Orang ateis bertanya, bagaimana kebaikan surga akan bertambah dan tidak akan habis-habisnya jika dinafkahkan? Lalu, Imam Abu Hanifah menjawab, Allah juga menciptakan sesuatu di dunia, yang bila dinafkahkan malah bertambah banyak, seperti ilmu. Semakin diberikan atau disebarkan, ilmu kita semakin berkembang atau bertambah dan tidak berkurang. Kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan sebelum diciptakan, apa yang sedang Allah kerjakan sekarang? Tanya orang ateis. Lalu, Imam Abu Hanifah berkata, Tuhan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada saya dari atas mimbar, sedangkan saya menjawabnya dari atas lantai. Maka, untuk menjawab pertanyaan Tuhan, saya mohon Tuhan turun dari atas mimbar dan saya akan menjawabnya di tempat Tuhan, pinta Abu Hanifah. Ilmuwan ateis itu turun dari mimbarnya, dan Abu Hanifah naik di atas. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Tuhan. Tuhan bertanya, apa pekerjaan Allah sekarang? Ilmuwan kafir mengangguk. Ada pekerjaannya yang dijelaskan, dan ada pula yang tidak dijelaskan. Pekerjaannya sekarang ialah, bahwa apabila di atas mimbar sedang berdiri seorang kafir, yang tidak hak seperti Tuhan, dia akan menurunkannya seperti sekarang. Sedangkan, apabila ada seorang mukmin di lantai yang berhak, dengan segera itu pula, dia akan mengangkatnya ke atas mimbar. Demikian pekerjaan Allah setiap waktu. Para hadirin puas dengan jawaban yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, dan begitu pula dengan ilmuwan ateis itu. Kisah ini didapati dalam 2 versi yang berbeda sedikit, satu mengatakan ateis dan yang lain mengatakannya ilmuwan kafir. Persoalan-persoalan yang dikemukakannya adalah hampir sama, lalu admin gabungkan dan menyusunnya sekali. Yang perlu mendapat koreksi di sini adalah pernyataan tentang Allah tidak bertempat dan ditempatkan. Mazhab Ahlussunnah mengimani bahwa Allah istiwa di atas arsy. Mengenai kaifiahnya, tidak perlu kita bahas, karena itu sudah di luar kemampuan admin yang hina, bodoh dan berlumur dosa. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.